Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi ini hari Rabu tanggal 8 Januari aku baru selesai baca The Poppy War. Dan aku belum bikin review tertulisnya. Bahkan review videonya pun aku juga belum buat. Mungkin besok kalau aku udah berpenampilan yang lumayan lah daripada kayak gini. Karena ini udah malam juga, aku males mau entah mau touch up kek, terus ganti baju kek, terus mau bikin reviewnya. Jadi besok aja. Jadi aku mau ngomongin tentang rencana bacaanku ke depannya. Sebenarnya kan bukunya, dua buku yang aku pinjem itu udah aku kembalikan ke perpus, yang The Poppy War sama The Dragon Republic. Dan rencananya aku mau baca langsung ke The Dragon Republic dari Ipusnas aja. Cuman kan waktu aku ke perpus Bung Karno itu kan aku nggak mungkin cuma mau ngembaliin. Biasanya kayak sayang gitu loh, aku nggak sambil pinjem sekalian. Jadi aku sambil pinjem dua buku yang sebenarnya juga pengen banget aku baca, yang lumayan baru di perpus Bung Karno. Yang pertama itu The Inheritance Games dari Jennifer Lynn Barnes. Jadi ini semacam kayak misteri, tapi bukan kayak misteri thriller yang ada kriminalnya, pembunuhan dan seperti itu. Enggak, ini lebih seperti games keluarga untuk mencari kebenaran gitu loh. Karena di sini ada seorang perempuan yang dia itu awalnya seorang remaja yang tidak mampu hitungannya, terus tiba-tiba dia dapat warisan dari seseorang yang sangat kaya raya yang dia tidak kenal. Terus ketika dia, kayaknya berdasarkan apa yang aku pahami di awal, adalah ketika dia mau mendapatkan harta warisannya itu, dia itu harus mengikuti game keluarga itu gitu. Pada awalnya seperti itu. Terus menarik gitu loh ceritanya. Terus ini kan kayak bestseller juga di Amerika setauku. Jadi aku tertarik buat baca ini. Dan aku baru tahu setelah aku baca ini di Goodreads kalau ternyata ini series. Jadi series yang The Dragon yang The Poppy War aja aku baru baca satu, terus malah nambah yang ini satu. Terus yang kemudian ada To Sleep in a Sea of Stars dari Christopher Paolini. Christopher Paolini ini aku udah sering banget ngeliat novelnya yang gambarnya itu ada kayak gambar naga-naganya itu loh. Aku lupa judulnya apa ya. Tapi yang itu pun aku belum baca sebenarnya, meskipun aku udah sering banget lihat itu di perpus dan di mana-mana lah. Terus kemudian ada novelnya yang terbaru di perpus Bung Karno, yang ini setelah aku ngeliat covernya sama blurbnya itu kayak menarik gitu loh. Ada seorang peneliti bintang kehidupan di luar angkasa kalau nggak salah. Dia itu tiba-tiba bermimpi, mimpi ya punya mimpi, bermimpi hidup di luar bumi, terus ketemu alien gitu loh. Terus akhirnya menjurus ke perang antar bintang kayak gitu sih yang aku tahu dari sini, dari blurbnya. Dan aku juga baru tahu setelah aku buka Goodreads kalau ternyata ini juga series. Dan setauku belum ada nomor 2-nya deh kayaknya. Ini kan nomor 1. Malah di Goodreads itu ada nomor 0 atau 0 atau sebelum ini, atau mungkin kayak flashback dari cerita ini. Jadi seperti itu. Sekarang aku baca 3 series, ya pun, dan semoga aku bisa membaca semuanya karena ini memang benar-benar menarik bagiku. Cuman kayaknya aku bakalan baca yang ini dulu sekalian sama aku baca The Dragon Republic dari Ipusnas, karena biasanya aku kalau baca buku dari Ipusnas itu agak males gitu ya. Biasanya aku selingin sama buku fisiknya. Jadi buku fisiknya aku baca yang ini. Yang ini mungkin nanti lah, setidaknya aku pegang dulu. Mungkin kayaknya nggak bakalan aku baca sekarang, cuma nanti aku pasti baca ini. Setelah 3 hari aku gak enak badan, aku nggak bikin update bacaanku 3 hari ini kalau nggak salah ya. Hari ini udah lumayan mendingan, cuman emang masih batuk sama masih ingusan masih pilek dan masih flu. Jadi selama 3 hari ini aku nggak terlalu baca. Sejujurnya aku baca itu sedikit-sedikit karena masih pusing banget dan nggak bisa fokus. Aku malah lebih banyak menggambar. Aku lebih banyak menggambar. Kalau aku nggak bisa tidur malam, aku malah gambar. Terus ada gambaranku beberapa yang nggak berhasil, ada juga yang lumayan. Kalau yang lumayan udah aku unggah, aku upload di Instagram sama di short videonya juga. Kayaknya cuma 1 doang sih. Terus untuk bacaanku, kan aku baca dari
baca dua buku. Yang satunya dari Ipusnas yaitu The Dragon Republic, terus yang kedua itu yang ini, yang The Inheritance Games. Malah aku lebih banyak baca yang ini. Kenapa? Karena waktu aku gak enak badan kan, kepala biasanya sakit banget. Terus aku itu kalau ngelihat layar HP atau layar laptop atau apapun itu malah tambah sakit kepala gitu loh, tambah mual juga. Jadi aku lebih banyak baca ini. Cuman yang untuk yang The Dragon Republic itu juga aku proses sih sedikit-sedikit. Kalau yang untuk yang ini aku udah masuk ke bab 27. Jadi novel ini tuh apa ya, babnya banyak banget. Jadi setiap bab itu hanya sekitar 2 sampai 3 lembar doang sih. Jadi kayak 5-6 halaman itu udah satu bab seperti itu. Terus kenapa aku memilih ini daripada yang ini? Kenapa aku lebih memilih untuk baca ini sebagai selingan untuk The Dragon Republic? Karena memang salah satu alasannya karena seperti itu. Karena kalau ngelihat halamannya yang singkat-singkat itu, terus juga ngelihat fontnya itu kayak gede-gede gitu loh. Jadi aku ngerasa bisalah ini jadi selingan, bisalah aku membaca ini dengan cepat dan sebelum waktu pinjamku selesai udah bisa aku selesaikan. Kalau yang ini aku agak ragu kalau aku bakalan bisa menyelesaikan ini sama The Dragon Republic. Jadi seperti itu, aku lebih milih untuk membaca yang ini. Dan ini sebenarnya adalah kayak novel drama banget gitu loh menurutku. Drama tentang remaja Amerika, kehidupan remaja Amerika, terus juga kehidupan orang-orang kaya, super kaya banget di Amerika. Kayak drama, iya kayak drama banget, drama kehidupan keluarga kaya gitu loh di Amerika. Aku ngerasanya seperti itu. Biasanya aku cenderung tidak terlalu suka. Biasanya untuk drama-drama yang seperti itu aku nggak bisa menyelesaikannya. Aku kayak muak gitu loh. Cuman yang ini lumayan lah, kayak menarik karena ada kayak teka-tekinya. Jadi si orang yang kaya banget ini, yang tiba-tiba meninggal dan memberikan seluruh harta warisannya ke Avery atau si gadis tokoh utama, yang bahkan si Avery ini adalah orang asing gitu loh. Jadi Avery ini kayak dapat harta warisan yang tiba-tiba banget dari orang yang benar-benar nggak dia kenal. Nah si orang kaya banget ini, dia itu kayak memberikan teka-teki atau apa ya, selama hidupnya si orang kaya ini atau apa ya, Toby Hawthorne atau orang paling kaya di Amerika ini, dia itu memang suka banget memberikan teka-teki kepada cucu-cucunya sejak si cucu-cucunya itu dari kecil. Jadi cucunya itu ada 4 cucu laki-laki. Nah sampai si Toby Hawthorne ini meninggal, cucu-cucunya ini kan nggak dikasih harta warisan, ya dikasih tapi cuma sedikit gitu loh. Terus mereka itu diberi kayak surat terakhir gitu loh, dan suratnya itu semacam teka-teki atau permainan kata. Terus karena si Toby ini malah memberikan harta warisannya kepada Avery yang dianggap sebagai orang benar-benar orang asing, cucu-cucunya ini satu beranggapan bahwa Avery ini mungkin adalah seorang penipu ulung yang berhasil menipu si kakek untuk memberikan harta warisannya kepada Avery. 2, ada kemungkinan bahwa Avery ini adalah sebenarnya anggota keluarga Hawthorne tapi kayak disembunyikan gitu loh, bahkan Avery sendiri juga gak sadar. 3, mungkin kakeknya ini ada kemungkinan memberikan teka-teki terakhir yang perlu dipecahkan oleh cucu-cucunya dan Avery ini untuk mencari tahu alasan kenapa seluruh harta warisan itu diberikan kepada Avery. Kalau memang mungkin nantinya udah bisa dipecahkan oleh entah salah satu cucunya atau bersama atau mungkin oleh mereka bersama, atau 4 cucu ditambah Avery, mungkin nanti mereka akan bisa mendapatkan harta warisan itu dan bisa dibagi rata, atau mungkin mereka akhirnya tahu alasan kenapa si kakek ini memberikan harta warisannya kepada Avery. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini kayak The Inheritance Games, karena masalah pembagian harta warisan ini
cenderung seperti sebuah teka-teki atau permainan terakhir yang diberikan oleh Tobias Hawthorne kepada cucu-cucunya dan juga kepada Avery. Seperti itu sejauh yang aku tahu, dan menarik gitu loh. Terus aku ketika baca komen di mana ya, di Ipusnas kalau nggak salah, ini di Ipusnas juga ada, cuman di Ipusnas antri banget, aku belum bisa dapat. Itu katanya di sini ada kisah cinta segitiga. Ya iyalah, karena memang tokohnya kebanyakan keempat cucunya, enggak ding, salah satu cucunya ini udah dewasa, ketiga cucu dari Tobias Hawthorne ini masih remaja, ditambah Avery juga masih remaja. Jadi ada kemungkinan ada kisah cinta di antara mereka. Cuman aku belum tahu ini kisah cinta segitiganya antara Avery dengan siapa, karena Avery sendiri ini punya sahabat laki-laki yang deket banget, yang dia itu menceritakan segala hal kepada si sahabatnya ini yang namanya Max. Terus habis itu untuk cucu dari Tobias Hawthorne, yang pertama namanya Nash ini udah dewasa, jadi ini kayaknya tidak termasuk cinta segitiga, meskipun ini karakternya menarik gitu loh, kayak cowboy, bener-bener kayak apa ya, kayak orang yang nggak bisa dikendalikan gitu loh yang Nash ini, cuman nggak terlalu banyak masuk ke dalam cerita sejauh ini. Terus yang kedua itu adalah Grayson Hawthorne ini baru lulus SMA, cuman digambarkan sebagai seseorang yang sangat dingin, misterius. Jadi ini adalah orang pertama yang ditemui sama Avery ketika dia dikasih tahu kalau dia dapat warisan dadakan. Jadi ada Grayson Hawthorne yang katanya ganteng banget. Terus habis itu ada Jameson Hawthorne ini masih SMA, jadi dia itu masih sepantaran sama Avery. Dan ini adalah anak yang dugal, semacam agak urakan, nggak urakan sih, kayak misterius juga sih sebenarnya. Terus habis itu ada siapa namanya, Alexander Hawthorne. Nah, Alexander Hawthorne ini sebenarnya lebih muda dari Avery, mungkin setahun atau 2 tahun, tapi dia itu menyenangkan, playful gitu loh, meskipun masih ada misterinya juga. Jadi aku nggak tahu Avery ini bakalan ada kisah cinta segitiga itu antara Avery dengan dua cucu Hawthorne, atau antara Avery, Max sama salah satu cucu Hawthorne. Sejauh ini sih belum jelas ya, tapi cukup menarik, cukup ringan, nggak terlalu bikin pusing, bisalah buat hiburan aku ketika aku sedang tidak enak badan seperti sekarang. Terus ini dugaanku ya, kenapa Avery ini diberi warisan sama Toby Hawthorne adalah satu, kemungkinan sebenarnya Avery ini adalah cucu dari Toby Hawthorne. Jadi pada awalnya orang-orang berpikir mungkin dia adalah anak haram dari Toby Hawthorne. Cuman aku lebih berpikiran bahwa si Avery ini adalah cucu. Kenapa? Karena ibu Avery, atau mendiang ibunya, karena ibu Avery ini udah meninggal. Ibu Avery ini dia itu sering mengajak Avery bermain gitu loh. Ada banyak sekali permainan dalam kehidupan Avery ketika Avery masih kecil. Sampai ketika ibunya sakit, si ibu ini memberikan sebuah permainan rahasia bahwa si ibu ini punya sebuah rahasia, dan ternyata rahasianya ini adalah bahwa si ibu ini sakit sampai akhirnya meninggal. Kenapa aku berpikiran bahwa Avery ini adalah cucunya? Karena si Toby Hawthorne itu kan sering mengajak cucu-cucunya bermain teka-teki. Dan si ibunya Avery ini, dia itu juga sering mengajak Avery untuk bermain. Jadi aku berpikiran bahwa mungkin ibunya Avery ini adalah anak haram dari Toby Hawthorne. Mungkin seperti itu. Makanya Avery ini adalah cucunya juga, sama seperti keempat cucu dari Toby Hawthorne yang laki-laki itu. Satu, seperti itu. Dua, kemungkinannya adalah Toby Hawthorne ini punya 3 anak sebenarnya. Toby Hawthorne ini punya 3 anak, satu laki-laki yang namanya Toby Hawthorne Jr. if I'm not mistaken, atau Toby Hawthorne kedua. Terus habis itu ada Zara, sama siapa lagi ya, aku lupa. Sky. Nah, si Sky ini yang dia itu punya 4 anak laki-laki yang akhirnya jadi keempat cucu itu. Sedangkan Zara ini nggak punya anak. Toby Hawthorne kedua itu ceritanya hilang. Itu dibahas sedikit banget di awal sih.
Toby Hawthorne itu hilang. Terus ketika Toby Hawthorne itu kabur dari rumah dan menghilang, akhirnya sikap dari Toby Hawthorne pertama atau yang si orang kaya ini berubah. Jadi ini aku nangkapnya dari pembicaraan antara Zara sama Sky. Terus pada bagian awal banget cerita, Avery ini sering ngajak seseorang, kayak seorang gelandangan yang ada di sekitar rumahnya untuk bermain catur bersama. Jadi Avery ini pinter banget sebenarnya, pinter main catur, pinter strategi, pinter di sekolahnya juga. Nah, si orang gelandangan ini adalah seorang laki-laki. Aku lupa namanya siapa ya. Wait a minute. Siapa ya? Bukan, dia nggak nyebut dirinya Toby sih. Harry. Jadi si gelandangan ini namanya Harry. Nah, Harry ini dia itu selalu menolak ketika Avery ini mau ngasih dia makan. Jadi meskipun dia gelandangan, si Harry ini kayak selalu kayak punya pride yang besar banget gitu loh. Jadi dia nggak mau dikasih secara cuma-cuma. Nah, satu-satunya cara biar Avery ini bisa kasih si Harry ini makan adalah dengan cara mengalahkan Harry ini dalam permainan catur. Dan permainan catur Harry ini juga bagus banget gitu loh, Kak. Jadi setiap kali Avery ini menang, dia itu bisa dengan leluasa mentraktir Harry seperti itu. Dan aku menduganya bahwa sebenarnya Harry ini adalah Toby Hawthorne kedua. Jadi pada akhirnya Toby Hawthorne pertama ini ngasih warisan kepada Avery. Seluruh warisannya adalah karena dia sudah bersikap sangat baik kepada Toby Hawthorne kedua. Seperti itu, aku menduganya sih seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan sih. Terus di sini juga akhirnya salah satu orang di keluarga Hawthorne, sebenarnya semuanya itu tidak secara ikhlas gitu loh ngasih merelakan harta warisan itu kepada Avery. Jadi salah satunya yang paling keras kepala yaitu Zara atau anaknya dari Toby Hawthorne pertama itu. Zara itu melakukan tes DNA kepada Avery tanpa persetujuan Avery. Cuman sampai ke bab 26 ini belum ada hasilnya. Jadi let's see apakah Avery ini adalah salah satu keluarga Hawthorne ternyata, atau kemungkinan kedua itulah yang benar, atau kemungkinan kedua bahwa Avery ini adalah orang yang sangat baik kepada Toby Hawthorne kedua. Meskipun aku juga nggak yakin sih kalau Harry itu adalah Toby Hawthorne kedua. Jadi seperti itu. Let's see. Mau bikin review The Inheritance Games, cuman masih mikir. Wait a minute. I'm back setelah berjam-jam, padahal tadi aku bilangnya wait a minute, tapi moodku nggak segera kembali datang. Akhirnya berjam-jam kemudian, setelah wajahku sudah lumayan berminyak, akhirnya aku ada di depan kamera lagi buat ngomongin tentang novel yang selesai aku baca yang judulnya The Inheritance Games. Jadi ini menurutku novel ini cukup menarik, meskipun drama banget, tentang drama orang-orang kaya, drama pencarian semacam harta karun. Bukan harta karun sih, ya anggap aja seperti pencarian harta karun, karena melibatkan banyak sekali kayak petunjuk, terus demi petunjuk, terus habis itu ada kerjasama juga untuk mencari petunjuk itu untuk mencapai sesuatu yang sampai sekarang pun aku juga belum yakin itu apa. Di sela-sela pencarian petunjuk itu masih ada lumayan banyak dramanya sih. Ada kayak semacam drama percintaan antara si tokoh-tokohnya, terutama si tokoh utamanya namanya Avery sama dua orang anggota atau cucu dari Hawthorne bersaudara yang namanya Jameson sama Grayson. Jadi Jameson sama Grayson ini adalah cucu yang tengah-tengah, jadi nomor 2 sama nomor 3 gitu loh. Dan menurutku drama percintaan antara Jameson, Grayson dan Avery ini aku nggak terlalu suka. Aku nggak terlalu tertarik sama kisah cinta segitiga antara mereka. Kenapa? Bagiku karena entah kenapa jatuh cintanya Avery sama Jameson dan Grayson ini terlalu tergesa-gesa, terus kayak terlalu dipaksakan, bahwa si
Avery ini pada akhirnya bisa jatuh cinta gitu loh ke mereka berdua. Memang digambarkan kalau mereka berdua itu ganteng, cuman entah kenapa aku tidak terlalu tertarik, terutama sama Grayson. Kalau yang Grayson itu terlalu dingin, terus perannya juga nggak terlalu banyak. Tapi untuk Jameson ini lumayan menarik karena sifatnya itu kayak sulit diduga, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba marah, terus dia itu juga kayak dari di antara keempat cucu Hawthorne, dia adalah orang yang paling sering berkomunikasi dengan Avery dan paling sering mencari petunjuk-petunjuk itu bersama dengan Avery. Jadi kalau mungkin Avery akhirnya jatuh cinta sama Jameson, oke lah, itu masih bisa aku terima, meskipun aku juga masih belum terlalu bisa menerima bahwa mereka itu saling jatuh cinta gitu loh. Cuman kalau untuk yang Grayson, aku nggak ngerti gimana caranya Avery ini bisa jatuh cinta sama Grayson. Itu dramanya satu drama percintaan, terus juga drama tentang betapa kayanya Avery setelah dia mendapatkan warisan itu. Entah dia tiba-tiba punya helikopter atau jet pribadi, atau sekolah itu benar-benar di sekolah yang elit, tempatnya orang-orang kaya. Aku gak terlalu suka, entah kenapa aku gak terlalu suka cerita-cerita seperti itu gitu loh. Menurutku kayak terlalu dibuat-buat. Ya memang di luar sana ada orang yang beneran kaya, cuman itu kayak nggak masuk ke dalam kehidupanku dan aku tidak peduli tentang hal itu gitu loh. Jadi oke lah kalau kalau hanya menceritakan tentang dua hal itu aja, tentang drama kehidupan remaja, cinta segitiga, dan kekayaan mereka, itu aku nggak terlalu tertarik. Cuman kalau yang sisi yang menariknya adalah pencarian harta karunnya itu sih, pencarian harta karun, pencarian petunjuk di bibit tunjuk kenapa sampai si Tobias Hawthorne ini bisa mewariskan kekayaannya kepada Avery, dan sampai sekarang pun sebenarnya juga belum pasti kenapa. Jadi ini kan ini kan series yang pertama. Jadi di series yang ini mungkin ada jawabannya. Ada jawaban mungkin kenapa sampai Avery ini dikasih kekayaan segitu banyaknya, karena ada satu alasan lah. Cuman itu belum jadi sebuah alasan yang pasti. Itu masih perlu ku cari lagi di novel berikutnya kalau aku baca ya, tapi aku juga nggak tahu aku bisa dapatkan novel berikutnya atau enggak, dan apakah aku cukup tertarik untuk melanjutkan series yang ini. Terus juga ada pertanyaan lainnya lagi, adalah ada satu tokoh yang ini sebenarnya tokohnya udah meninggal sih, yang namanya satu cewek lah pokoknya. Satu cewek ini ternyata adalah cewek yang jadi rebutan antara Grayson dan Jameson, dan karena cewek inilah akhirnya Grayson dan Jameson ini kayak mulai bertengkar, mulai tidak saling membantu lagi sebagai saudara gitu loh. Dan yang membuatku penasaran adalah apa yang sebenarnya terjadi kepada cewek ini, terus apa perannya cewek ini dalam kehidupan mereka. Apakah ya padahal kan si cewek ini bukan anggota keluarga toh, cuman kok rasanya cewek ini benar-benar sangat berpengaruh gitu loh, meskipun pada akhirnya si cewek ini meninggal, dan meninggalnya ini juga masih penuh dengan pertanyaan. Enggak penuh pertanyaan juga sih, cuman meninggalnya si cewek ini membuat pertengkaran antara Grayson dan Jameson ini semakin intens lagi gitu loh, dan mereka itu semakin saling membenci. Jadi aku juga belum tahu pasti perannya di mana dan apa hubungannya si cewek ini sama Avery, karena memang di novel ini diceritakan kayak ada hubungannya gitu loh antara Avery sama si cewek ini, meskipun mereka tidak saling mengenal. Cuman mungkin Avery ini mengingatkan si Tobias Hawthorne sama si cewek ini gitu loh, makanya akhirnya Avery ini dimasukkan ke dalam permainan pencarian harta karun itu. I'm not sure, aku juga gak jelas kenapa. Terus juga aku juga belum tahu pasti apa hubungannya antara si Tobias Hawthorne ini sama si ibunya Avery, karena kayaknya dulu banget itu mungkin ada hubungan antara si ibu sama Tobias Hawthorne. Makanya si ibu ini sering memberikan game-game kepada Avery ketika Avery itu masih kecil kayak gitu. Cuman kayak kalau dibilang keluarga kayaknya juga bukan. Jadi itu belum terjawab gitu loh. Jadi masih banyak pertanyaan, cuman aku juga nggak terlalu yakin bahwa aku akan melanjutkan untuk membaca novel ini ke novel yang berikutnya. Jadi sekian reviewku tentang novel The Inheritance Games. Kalau kalian tertarik sama novel-novel yang menceritakan tentang kisah orang-orang kaya, menceritakan kisah-kisah tentang pencarian harta karun di dunia modern,
mungkin kalian akan tertarik sama ini, meskipun di sini juga ada drama-dramanya sih. Kalau kalian suka sama drama juga nggak masalah sih, mungkin kalian bahkan akan lebih menyukai novel ini. Tidak sepertiku yang tidak terlalu suka sama cerita-cerita yang genrenya seperti ini. Jadi sekian, terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.